Shalom, saudaraku, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, sahabat Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Puji Tuhan, kasih dan pemeliharaannya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sampai saat ini. Hanya oleh kemurahan-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabda-Nya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, beberapa orang bertemu dengan saya dalam waktu yang berbeda. Ada suami sendiri atau ada istri sendiri. Mereka menyampaikan keluhan dalam relasinya dengan pasangan mereka masing-masing. Ada yang menyampaikan bosan dengan pasangannya karena merasa sudah tidak ada getaran atau greng lagi. Rasanya seperti hambar. Dan menyampaikan ingin berpisah dengan pasangannya sehingga dapat mencari pasangan baru agar hidupnya bersemangat lagi atau lebih bergairah dan bisa hidupnya berwarna. Yang lain menyatakan sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka karena sudah tidak ada kecocokan dalam hidup keluarga mereka. Maunya berpisah, kalau tidak mungkin tambah pasangan atau berpoligami biar ada variasinya. Mungkin statusnya di luar nikah atau nikah di bawah tangan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi. Saudara, yang lain menyampaikan merasa bahwa hidup keluarganya tersandra oleh orang tua pasangan mereka karena mertua selalu ingin ikut campur urusan keluarga anaknya, bahkan cenderung dominan, ingin mengatur sementara anaknya sendiri memberi peluang untuk itu. Mungkin dia anak mama atau anak papa. Saudaraku semua, yang menyampaikan curhatan dari komunitas itu berbeda-beda, bukan dari satu komunitas atau satu gereja yang sama. Terhadap semua hal tersebut, bagaimana firman Tuhan berbicara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya bagi dalam beberapa bagian. Pada bagian yang pertama ini diberi tema hidup mandiri. Saudaraku, uraian di bawah ini tidak bermaksud menggurui keluarga-keluarga, karena saya yakin semua keluarga baik-baik saja. Hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pesan dari firman Tuhan dalam Alkitab, khususnya bagian dari Injil Matius 19 ayat 4 sampai dengan 5 yang tertulis, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata kunci dari bagian ayat 4-5 ini adalah meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya atau pasangannya. Saudara, kata meninggalkan ayah dan ibunya itu berarti berpisah dengan orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari atau simbol bahwa orang yang sudah menikah atau pasangan suami istri sudah mandiri, berdiri sendiri, terpisah dengan kehidupan orang tuanya dalam arti yang sesungguhnya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengambil keputusan dalam kehidupan keluarga, mencakup semua hal. Bukan berarti terputus sama sekali, tetapi masing-masing sudah menjadi keluarga mandiri dan tidak baik kalau melakukan intervensi terhadap keluarga lainnya, meskipun itu anaknya. Hal-hal atau pandangan yang disampaikan menjadi masukan atau pertimbangan, sebab masing-masing keluarga mempunyai visi dan misinya, termasuk kebijaksanaan yang diambil dalam keluarga. Di sisi lain, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan terikat dalam hubungan suami istri mulai membangun kebersamaan agar menjadi satu kesatuan, kompak, padu, membangun habit baru yang bisa saja berbeda dengan keluarga mereka sebelumnya. Saudaraku, dari bacaan tadi jelas bahwa ketika laki-laki dan perempuan bersepakat untuk hidup
berkeluarga, mereka harus siap untuk hidup mandiri, berdiri di atas kaki potensi kemampuan mereka sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Meskipun demikian, bukan berarti tidak mau menerima masukan atau menutup kemungkinan menerima bantuan dari orang lain, termasuk orang tua. Masukan atau bantuan bisa saja diterima sepanjang tidak mengikat atau harus melakukan ini, melakukan itu yang bisa mengganggu stabilitas keluarga atau malah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam keluarga. Misalnya tentang pendidikan anak. Orang tua akan mempolakan pendidikan yang membangun karakter, disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Ketika nenek atau kakeknya ikut campur dalam mengurus anak-anak karena mereka cucunya, nenek kakek cenderung akan memanjakan, kendor dalam aturan, dalam disiplin, sehingga bisa menjadi anak menjadi manja, malas, tidak bertanggung jawab, tergantung pada orang lain. Nah, ini menjadi contoh dalam kenyataannya kerisauan yang dialami oleh keluarga-keluarga muda bisa menjadi sumber konflik dalam keluarga. Nenek kakek bukan berarti tidak boleh untuk berkomunikasi dengan cucu-cucunya, tetapi tidak boleh melanggar aturan atau tatanan disiplin yang sudah ditanamkan oleh orang tua dari cucu-cucunya. Selintas terkesan kasihan, tetapi itu baik bagi masa depan anak-anak tersebut. Saudaraku, kemandirian keluarga dalam segala aspek kehidupan akan memberikan dorongan, semangat pasangan suami istri untuk berjuang dalam kehidupan. Dengan saling mendukung, saling melengkapi, mewujudkan kebersamaan yang sesungguhnya, sehingga memberikan gairah baru dalam pernikahan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, bahkan bisa menemukan inovasi-inovasi dalam kehidupan kebersamaan suami istri, jauh dari kata bosan. Teruslah berjuang menemukan nilai-nilai dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami akan panggilan kami dalam kehidupan keluarga. Mampukan kami dapat mewujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.